Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan kita akan berbicara tentang persiapan. Ya, tim Indonesia khususnya akan menghadapi Piala Asia yang sudah akan berlangsung ya, pada tanggal 12 ini, dengan sampai pada tanggal 10 Februari yang akan datang. Nah, semua pasti tahu kita berada di grup D bersama dengan Irak, ada Vietnam dan Jepang, dan tim nasional Irak yang dipimpin oleh pelatih Jesus Casas. Kamis kemarin sudah mendarat. Mereka menjadi tim terakhir yang datang ke Qatar. Tapi begitu mereka tiba Kamis kemarin, Irak itu langsung latihan serius pada sore hari sampai malam itu. Dipimpin oleh Jesus Casas, 26 pemain yang diambil oleh Irak. Dan ketika mereka datang itu di hadapan para awak media, pers yang coba untuk mewawancarai Jesus Casas, mereka yakin bahwa mereka ingin mengalahkan Indonesia dan mereka bisa dapatkan 3 poin. Keyakinan itu didasari karena kemenangan kemarin ya, dengan 5-1 di Basra untuk kualifikasi Piala Dunia kan di grup F. Dan semua pemain yang mengalahkan Indonesia saat itu dibawa oleh Jesus Casas. Termasuk starting 11 pertama yang main pertama dengan kita, karena 4 gol mereka saat mengalahkan di Basra itu 1 gol diantaranya ada gol bunuh diri dari Jordi. Kemudian mereka masih punya pemain-pemain gelandang yang sangat bagus ya. Ada Basar Razan yang ikut mencetak gol juga. Ini Basar bermain di Qatar SC. Jadi pemain berusia 27 tahun ini sudah mengenal atmosfer di Qatar karena dia bermain di Liga Qatar. Dia ditunjang juga oleh Osama Rashid yang juga membuat gol ke gawang Indonesia. Dan 2 gol lainnya saat itu ya dibuat oleh pemain-pemain muda dari Irak, yaitu Yosef Amin, masih 20 tahun, dan Yosef ini bermain di klub kasta kedua di Jerman, Eintracht Braunschweig. Ada Ali Al-Hamadi yang juga masuk di babak kedua, ini masih 21 tahun. Kalau Yosef 20 tahun dan Hamadi 21 tahun, bermain juga di luar Irak, di Wimbledon, di Inggris. Nah, ini menjadi kekuatan yang saya pikir bagi STY sudah tahu ya. Setelah hasil pertandingan kemarin itu bisa melihat bagaimana pemain-pemain Irak yang bermain sangat baik sekali, penguasaan bola yang sangat tinggi, dan ini pemain-pemain kita juga harus bekerja keras menghadapi Irak. Di dalam tim itu juga Jesus Casas menyertakan ada pemain muda paling muda di mereka, 18 tahun ya. Itu Montader Majed ya, ini gelandang yang bermain justru di Liga Swedia ya, di Hammarby di Swedia. Montader Majed ini akan didukung oleh, dia belum pernah bermain, memang belum ada caps, tapi mudah-mudahan dia bisa diberikan kesempatan oleh Jesus Casas untuk mendapatkan debut. Bisa saja melawan Indonesia debut itu, ketika mungkin mereka merasa aman, sudah mencetak gol dan memenangkan laga, ya Montader Majed bisa dimainkan. Ada pemain muda lagi, yaitu Ali Jasim, 19, juga seorang gelandang sama seperti Montader, yang bermain di Liga Irak ya, bersama dengan Al Jawiyah. Jadi kalau bisa melihat, bukan cuma kita saja yang menyertakan mungkin 11 sampai 12 pemain muda kita di bawah U23 yang ada, tapi Irak juga menyertakan banyak ya, pemain-pemain muda mereka. Dan kalau kita bisa melihat juga dengan starting 11 mereka lawan kita, itu sangat sulit bagi kita untuk bisa menerobos masuk ke jantung pertahanan. Masih ada pemain yang di belakang saya itu ya, kita bisa melihat itu Ali Adnan. Ini pemain yang 2018 kalau tidak salah menjadi salah satu pemain terbaik ya, yang dinobatkan di Irak, dan dia tampil sulit untuk ditaklukkan karena selain penjaga gawang berpengalaman Irak yang juga kapten ke-11 Jalal Hasan, ini 32 tahun, dia sudah menjalani 75 caps. Nah, lini belakang Irak itu dihuni selain oleh Ali Adnan, mereka punya Hussein Ali, ada Rebin Sulaka, dan juga Merchas Doski. 4 ini menjadi kekuatan. Mereka akan bermain dengan 4-3-3 yang sangat kuat, atau 4-2-3-1. Itu pola yang akan dikembangkan oleh Jesus Casas di Piala Asia ini, termasuk melawan timnas pada tanggal 15. Selain 4 nama yang sangat kuat yang saya bilang bermain flat di belakang, mereka masih punya gelandang-gelandang bagus. 2 di antaranya mencetak gol ke gawang Nadeo ketika itu, dan Nadeo kan tidak dibawa saat ini karena kita membawa dengan Hernando Ari ya. Ada Muhammad Riyandi dan juga Sahrul Rizna. Nah, mereka punya gelandang selain ada Basar Rezan, ada Ibrahim Bayes, dan Osama
Rashid. Inilah 3 gelandang yang sangat menonjol melawan kita di Basra dan sulit untuk kita tandingi. Termasuk Ulrike Kambuaya saat itu, Adam Alis yang ditampilkan awal-awal ya, Mark Klok juga yang ada situ, tidak berkutik menghadapi mereka yang sangat baik dalam mengalirkan bola, passing-passing mereka yang sangat kuat. Nah, 3 pemain ini akan ditampilkan pada tanggal 15 melawan timnas kita. Sudah bisa saya pastikan itu karena mereka dalam setiap pertandingan selalu dimainkan oleh pelatih Jesus Casas. Tinggal di depan siapapun, ini akan menjadi urusan bagi Jesus Casas, tapi mereka akan punya satu pemain top juga, masih anak muda, 20 tahun, yang pernah bermain di Manchester United sebelum saat ini dia berada di Eredivisie di Belanda. Bermain di FC Utrecht. Iqbal Sinadin. Ini bagus. Kalau mereka bermain dengan 4-2-3-1, Iqbal ini akan berada di depan. Di depan mungkin Bazar Rezan ya, yang akan di sana dengan Ibrahim Bayes. Nah, dia akan didorong lebih ke depan untuk menampingi Osama Rashid karena mereka akan memainkan dengan striker mereka yang ada di sana, ada Hussein Aiman ya, salah satu top skor di Liga Irak, akan ditaruh di depan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya pikir ini luar biasa. Kalau melihat dari starting 11 di Basra ketika mereka mengalahkan kita, itu depan selain Aiman Hussein, mereka masih punya ada Amir Al-Amari yang bermain di Liga Swedia juga, di Halmstad. Jadi tidak main-main ya. Banyak pemain-pemain Irak ini ada bermain di luar karena mereka menampilkan selain dengan Jalal Hasan, Hussein Ali, Rebin Sulaka, Ali Adnan, Merchandowski ya, yang bermain di Slovakia, pemain belakang mereka ya, masih 24 tahun juga. Ada Ibrahim Bayes, Basar Rezan, Ali Jasim yang juga akan ikut bermain di sana, Amir Al-Amari, Osama Rashid, dan Aiman Hussein. Dengan 2 pemain yang mencetak gol ke gawang kita, ke gawang Nadeo waktu itu, akan tampil di babak kedua. Mereka punya kekuatan. Merata pemain ini ada Ali Al-Hamadi dan Yusuf Amin. Belum lagi anak-anak muda yang saya bilang tadi, ada Ali Jasim dan Montader Majid, ada Iqbal ya. Ini kekuatan yang luar biasa bagi ini. Jadi memang sangat mengerikan Irak ini ya. Dan kalau melihat juga mereka terakhir hanya kalah tipis 1-0 dari Korea Selatan. Korea Selatan tuh berjuang keras sebelum memenangkan pertandingan, dan gol Korea Selatan ke gawang Irak itu dilakukan tidak dari suatu permainan yang sangat baik, itu tendangan spekulasi dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang Irak. Nah, mereka sekarang berkonsentrasi kalau mereka menang melawan kita, melawan Indonesia menjadi target utama bagi Irak, mereka akan lebih aman ketika menghadapi tim kuat seperti Jepang. Dan mereka punya kans juga karena pertandingan terakhir menghadapi Vietnam yang mereka kalahkan di Hanoi di Stadion Maidin. Karena kita kan di Piala Dunia itu satu grup dengan Irak, Vietnam, ya, selain Filipina. Nah, 3 kita ini itu ada di grup D, ya, Indonesia, Irak, dan Vietnam. Jadi kans mereka itu, makanya mereka mengatakan mereka yakin mengalahkan kita, mereka ingin menundukkan kita sebelum ketemu Jepang, dan mereka akan mengambil melawan Irak. Mereka ingin melangkah lolos ke babak 16 besar dan terus step by step mereka akan fokus setiap pertandingan. Itu yang dikatakan oleh pelatih Jesus Casas. Setiap laga mereka akan fokus, termasuk laga pertama melawan Indonesia. Dia akan menyuruh tim dia untuk keluar menyerang, ya, untuk bisa mendapatkan gol sebanyak mungkin seperti apa yang mereka lakukan di Basra. Tapi kita jangan takut, ya. Mungkin di Basra lain, horor yang ada di sana kita tinggalkan, terlupa, kita fokus dalam pertandingan melawan Irak di Al Rayyan. Memang kita melewati 3 laga uji coba dengan sangat kurang begitu mengesankan ya, karena kalah 3 kali dengan kemasukan 11 gol dan hanya memasukkan 1. Tapi sekarang kita harus bisa menghadapi Irak karena kita punya kans juga kalau kita bisa menahan imbang, peluang untuk lolos ke babak selanjutnya paling tidak mendapatkan peringkat ketiga terbaik dari 4 tim yang akan nanti ikut ke 16 besar terbuka asal kita bermain imbang yang melawan dengan Irak. Apalagi kalau kita bisa menang. Itulah yang menjadi tugas bagi STY dan pasukannya untuk mempersiapkan diri. Masih ada waktu, pemain harus disiplin, mental harus kuat menghadapi Irak, harus ada chemistry yang baik ya. Finishing touch juga harus bagus, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu, dan passing-passing tentunya harus lebih ditingkatkan karena Irak kuat dalam permainan organisasi tim mereka dengan passing-passing mereka yang baik dalam membuat transisi permainan Irak sangat bagus. Cara mereka membuild up serangan juga dari bawah juga oke, dan semoga STY sudah bisa memahami apa yang mereka dapatkan di Basra setelah 3 laga uji coba ini untuk dia evaluasi dan diterapkan dalam pertandingan pembukaan nanti menghadapi Irak.
Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.